Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi walil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Jalla wa ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita masih mendapatkan banyak kenikmatan, terutama adalah kenikmatan iman, juga kenikmatan kesehatan pada hari-hari ini. Maka kita gunakan, optimalkan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau SAW hingga hari kiamat kelak. Kita akan bicara secara singkat ma'asyiral muslimin tentang tujuan dari tarbiyah Islamiyah. Para ulama kita menerangkan tentang tujuan dari tarbiyah Islamiyah ini ada beberapa klasifikasi, pengelompokan. Ada yang menyebutkannya dengan dirinci, yaitu tujuan umum, kemudian ke khusus. Ada juga mengatakan tujuan fardiyah, juga berikutnya adalah ijtimaiyah, individu dan masyarakat atau sosial. Tapi secara umum, ma'asyiral muslimin, kita bisa meringkasnya dengan singkat, ya, bahwa inti dari tujuan tarbiyah Islamiyah setidaknya kita akan berbicara pada 5 poin saja. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, tujuan dari tarbiyah Islamiyah ini adalah untuk menanamkan akidah sahihah dan juga memperkuat iman. Kita tahu dalam tarbiyah, ya, dalam pendidikan, parenting anak, ya, kepada anak, kepada generasi peserta didik, tentu selalu diunggulkan dan ditonjolkan adalah tentang akidah yang kuat, akidah yang sahihah, akidah yang benar, agar mencapai tujuan ini. Karena sesungguhnya inti dari mereka, kita semua, ya, ada di muka bumi ini, kehadiran kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus dikenalkan kembali, kita harus pahamkan kembali kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita tentang ubudiyah ini, tentang hakikat penciptaan manusia. Kehadiran mereka di muka bumi itu apa? Yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanamkan akidah, kita perkuat iman mereka. Maka jauh sekali dikatakan tarbiyah Islamiyah kalau justru mereka tidak dikenalkan dengan akidah yang benar, yang sahih, tidak dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'ala arsy istawa, tidak mengenal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa 'ala arsy, Allah di atas, ya, bukan di mana-mana. Tidak mengenal dari sifat-sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kegagalan di sini dalam pendidikan. Karena tujuan ini adalah agar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik, sehingga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Juga agar terrealisasi ubudiyahnya kepada Allah. Agar terrealisasi pengakuan secara benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi ubudiyahnya. Allah pencipta, pengatur, pemberi, yang menghidupkan dan mematikan. Itu harus ditanamkan terus pada pendidik tentang ini. Karena kalau inti atau tujuan dari tarbiyah adalah hal ini, maka harus dikenalkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Ya, tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka menyembah Allah, agar mereka mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tanamkan tentang iman, ya, hal-hal yang mengokohkan, yang menguatkan iman, keyakinan-keyakinan yang atau ajaran-ajaran yang mengokohkan dan menguatkan keyakinan. Itu ditanamkan terus sehingga akan mudah tercapai. Karena ketika ini tercapai, tentu menjadi masyarakat atau menjadi manusia yang kenal baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadi manusia yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala.
pribadi yang selalu mengagungkan Allah, merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah subhanahu wa ta'ala. Anak yang takut kepada Allah, bukan hanya takut kepada orang tuanya, takut kepada pendidiknya atau gurunya, tapi takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia dalam beramal, beraktivitas, bekerja lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya mendapat pujian agar mendapat sanjungan makhluk, pujian makhluk, tidak, pujian temannya, sanjungan gurunya, tidak, tetapi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tanamkan ini semua, ya, karena inilah inti dari tujuan tarbiyah Islamiyah. Kemudian yang kedua, masyaallah muslimin, adalah untuk mencapai meraih akhlak yang mulia, ya, atau dengan istilah para pendidik atau tarbiyah adalah bulughul kamali insani, untuk mencapai kesempurnaan manusia, menjadi manusia yang sempurna, yaitu dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti ini adalah tugas kita sebagai pendidik untuk menyambung dari tugas Nabi SAW, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka tugas kita sebagai pendidik, orang tua, ya, yang mendidik anak adalah untuk mengajarkan adab, etika, akhlak yang baik pada anak. Ya, karena kaum dinilai tidaknya ada akhlaknya, artinya peradaban dinilai dilihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka jadi kaum yang baik, dikenal dari kaum yang baik, bangsa yang baik, ya, negara yang baik, negeri yang baik, itu dikenal dari adab, akhlaknya, etikanya, ya. Maka ajarkan anak-anak kita menjadi orang yang peduli dengan akhlak yang baik, selalu senantiasa berhias diri dengan akhlak yang baik, ya. Ini diantara tujuan dari tarbiyah Islamiyah, yaitu mengembangkan dan menyebarkan akhlak yang mulia. Mulai dari pembiasaan-pembiasaan, ya, dibiasakan dan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, ya. Karena dia adalah orang yang nantinya menjadi pemimpin di muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah mengatakan, aku jadikan manusia khalifah fil ardi, sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi untuk memimpin di muka bumi ini, maka dia harus menjadi orang yang berakhlak yang baik, agar sayang dengan sesama, agar sayang dengan makhluk yang lainnya, ya. Jadi memimpin dengan ilmu, memimpin dengan kasih sayang, memimpin dengan cahaya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, bimbingan Allah, wahyu Allah dan Rasulnya, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, berpegang teguh dengan kebenaran. Tujuan dari tarbiyah agar berpegang teguh pada kebenaran, ya. Sehingga di sini ditanamkan pentingnya agar mencintai kebenaran, ya. Ditanamkan agar mereka menerima kebenaran, menampakkan semangat emosi kebenaran, semangat serta cemburuannya adalah untuk kebenaran, bangkit kecintaannya untuk kebenaran. Kemudian baru beri tanggung jawab, ada memikul tanggung jawab bahwa untuk meraih kebenaran ini, untuk membela kebenaran, berpegang teguh dengan kebenaran ini, maka harus diajarkan tentang memikul tanggung jawab. Ya, karena dalam memikul tanggung jawab ada amanah, ada kecintaan terhadap yang hak, yang benar. Ya, karena ini langkah untuk berpegangan pada kebenaran dan mewujudkan kebenaran. Kemudian yang keempat adalah untuk memperluas kaidah pemahaman pada anak didik. Ya. Saat ini kita sangat perlu untuk memahami kaidah pemahaman anak didik, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Sebab saat ini beragam informasi tersedia hingga sampai pada batas salah cerna. Ya. Perbedaan jelas antara satu orang dengan lainnya adalah keteladanan dalam pemahaman dan memanfaatkan informasi-informasi tersebut dengan baik. Nah, langkah ini tentu tidak bisa dilakukan tanpa memiliki akal baru yang memiliki struktur sendiri. Artinya perlu dididik dengan mengikuti perkembangan zaman, ya, menambah wawasannya, ya, kaidah dalam memahami, ya, beserta diri. Pekerjaan pertama yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan segala duri dari tanah subur yang hendak kita tanami. Artinya kalau kita katakan gangguan apa yang dari tanah subur ini akan merusak nantinya, ya, maka itu yang kita singkirkan. Anak-anak kita adalah ibarat tanah yang subur,
tapi mungkin ada pengganggu-pengganggunya, ya, maka kita singkirkan. Tenaga pendidik berperan di sini mempelajari berbagai macam pemikiran dan konsep-konsep anak didik, serta memperluas basisnya, menuntut kita untuk menempatkan segala pengetahuan dan pemikiran kita di tempat yang tepat. Selain itu, kita harus serius memperhatikan bahwa seputar permasalahan modern yang kita ketahui, yang kita tidak ketahui, memberikan kemampuan anak didik untuk berpikir secara luwes, cepat, menangkap berbagai perubahan-perubahan besar yang dialami dunia. Di sela penerapan langkah-langkah ini, kita bisa memperluas basis pemahaman para anak didik. Tentunya tadi di samping dengan basis akidah yang kokoh, ya, juga bagaimana bermuamalah dengan, ya, informasi-informasi yang ada. Ini diambil dari Haulat Tarbiyah wa Ta'lim karya Dr. Bakar, ya, dan juga dari kitab Kaifan Rabbi Atfalana dari Al-Istanbuli, karya Al-Istanbuli, ya, diringkas dalam kitab Asali Tarbiyah Nasyi'ah Inda Sahabah. Poin yang keempat tadi, ya. Kemudian yang kelima, tujuan dari tarbiyah Islamiyah adalah kepribadian berilmu dan kehidupan berkembang yang terus beranjak naik guna mencapai kehidupan yang lebih leluasa. Artinya menciptakan pribadi-pribadi yang berilmu, ya. Karena, ya, setiap kita, ya, tentu dituntut untuk berilmu, khususnya lebih baik tentang akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wabtaghi bima ataka Allah daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi bima ataka Allah daral akhirah, wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Di sini berarti ada dua inti dari tujuan pendidikan, yaitu agar kita perhatian sisi akhirat dan bekal amal soleh yang harus dipersiapkan. Yang kedua, yaitu mengambil bagian dari dunia. Nah, Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya, Ma'asyiral muslimin, ya, menerangkan bahwa dan carilah bagianmu dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Ini maksudnya yaitu carilah akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Carilah akhirat, carilah pahala akhirat dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Nah, akhirat yang dimaksud di sini surga tentunya, ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan bagianmu dari dunia, kata Ibnu Abbas, yaitu jangan kau sia-siakan umurmu, untuk melakukan amal soleh di dunia. Karena menggapai akhirat tentu hanya diusahakan di dunia. Yani kita beramal hanya di dunia. Di akhirat itu adalah menikmati atas apa yang kita kerjakan. Maka bagian setiap orang adalah umur dan amal solehnya di dunia. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Jadi inti dari tujuan pendidikan, berarti kalau kita simpulkan ada tujuan dunia dan ukhrawi. Tentu kita tidak mengesampingkan dunia, tetapi juga dunia ini menjadi wasilah untuk bagian ukhrawi kita. Ya. Dan kalau kita kerucutkan dari ini semua, intinya adalah untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menciptakan manusia yang sempurna akhlaknya, atau manusia yang baik, ya, yang baik akhlaknya, kepada Allah dan baik akhlaknya kepada manusia seluruhnya. Baik akhlaknya kepada manusia dan makhluk, ya. Yang ubudiyahnya baik kepada Allah, dan juga beribadah dalam arti ibadah yang lainnya juga baik, kepada hubungan dengan manusia baik, ya. Hablum minallah baik, hablum minannas baik. Sehingga juga ada yang mengatakan bahwa tujuan dari tarbiyah Islamiyah itu adalah bisa digolongkan tujuan fardiyah, individu, dan ijtimaiyah. Individu berarti tentu menciptakan setiap individu menjadi pribadi yang tadi berkarakter akhlak yang baik, beribadah dengan benar kepada Allah, memiliki balasan ilmu yang dalam, ya. Kemudian pribadi ilmu, ya, dan terusnya, ya, mencintai kebenaran, berteguh kebenaran. Adapun sosial, menciptakan masyarakat yang sebagaimana dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, yaitu masyarakat yang Islami, masyarakat yang mengamalkan syariat dengan baik. Ini tujuan dari pendidikan.
Karena dengan setiap rumah tangganya baik akan menjadi masyarakat yang bertakwa, masyarakat yang baik. Ya, karena masyarakat adalah dari unsur dari keluarga atau bahkan dari individu keluarga dan individunya kemudian menjadi baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga inti dari hakikat tujuan dari tarbiyah Islam ini adalah agar menciptakan generasi yang robbani, generasi yang nantinya robbani, yakni menjadi hamba Allah, ya, yang baik, yang beribadah kepada Allah baik, dan juga hubungan dengan manusianya baik. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.